5 langkah cara membangun mental dagang yang kuat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan kegiatan saya, aktivitas sehari-hari di warung sembako. Kali ini kita sharing-sharing lagi tentang pengalaman berdagang sembako. Di video kali ini saya mau sharing-sharing pengalaman saya selama berdagang sembako, dan ini saya bagi jadi 5 langkah cara menjadi pedagang yang sukses ya teman-teman. Sukses berarti bukan kaya ya. Sukses dalam berdagang itu berarti kita bisa mempertahankan usaha kita dan masih mampu melewati tahapan-tahapan yang sering kita merasa bosan, jenuh dan lain-lain ya teman-teman. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat hati kita, pikiran kita itu tenang gitu ya. Selalu berpositif thinking kepada apapun yang kita lalui hari itu, ataupun kepada rezeki kita, kepada penghasilan kita. Selalu berpositif aja tentang usaha kita teman-teman ya. Jangan selalu menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain karena begini-begini usaha kita ya teman-teman. Jangan seperti itu. Kita harus tetap berpositif thinking ya. Berbaik sangka kepada Sang Maha Pencipta, berbaik sangka kepada tetangga, kepada langganan, kepada siapapun ya, ataupun kepada kompetitor kita. Itu juga hal yang sangat kita harus memperbaiki hubungan dengan baik ya. Harus tetap berpositif thinking, berprasangka baik kepada mereka. Dari hal yang menurut kita sepele itu, berpositif thinking itu membuat hati kita tuh tenang, damai gitu ya. Tidak berpikiran yang macam-macam ya teman-teman. Jadi legowo menerima segala sesuatu di dalam suasana apapun ya teman-teman. Pedagang sejati harus tahu itu ya. Jangan membuat kita berpikiran kacau balau seperti itu, tidak baik ya teman-teman. Itu akan mempengaruhi kepada kelancaran usaha kita. Jadi berbaik sangkalah kepada siapapun ya. Itu bikin hati kita tuh tenang, damai gitu teman-teman. Seperti itu ya. Yang pertama seperti itu, positif thinking, berbaik sangka ya. Yang keduanya adalah membangkitkan keberanian kita ya. Entah itu dalam memulai usaha ataupun memperbaiki dalam pelayanan, memperbaiki dalam setiap kegiatan-kegiatan kita di warung ya. Yang kita belum pernah coba mungkin sekarang berani mencoba ya. Misalnya dengan sekarang ini, zaman sekarang ya, berani menjual barang secara online, berani dengan memberikan misalnya ada barang-barang baru, kita berani mencoba menjual gitu ya. Ataupun ada hal-hal lain baru yang ditawarkan para sales yang belum pernah kita coba, kita berani mencoba seperti itu untuk kemajuan usaha kita. Misalnya dulu kita belum berani menjual es krim karena takut biaya listriknya itu mahal. Nah sekarang kita harus coba ya, karena di zaman sekarang itu di kampung ataupun di kota pasti es krim itu bakalan laku dan digemari semua kalangan ya teman-teman. Misalnya seperti itu, keberanian dalam hal berjualan ataupun keberanian dalam hal mencari barang-barang ya. Misalnya kita tuh dulu hanya mengandalkan agen langganan yang terdekat saja. Sekarang kita harus berani mencoba berbelanja online misalnya ya, ataupun berbelanja di tempat lain yang mungkin kita belum pernah belanja di sana, tapi melihat orang lain kok belanja di sana terus, ada apa sih gitu ya, keunggulannya di toko tersebut, di agen tersebut. Nah kita harus coba berbelanja, mencari tahu juga barang-barang apa saja yang kira-kira yang bisa kita jual di warung kita dan mungkin kita belum pernah jual dan sekarang kita berani mencoba jual barang tersebut. Seperti itu misalnya keberanian dalam hal menjual barang-barang ya, ataupun keberanian lain yang mungkin teman-teman sendiri yang bisa merasakan dampak ataupun efek dari keberanian tersebut tuh apa sih gitu untuk kelangsungan usaha kita ya. Misalnya mengubah cara mendisplay barang, mengubah cara menata barang, seperti itu ya teman-teman. Ataupun keberanian lain yang mungkin bisa membuat usaha kita itu lebih maju ya. Misalnya mau tambah barang ini tapi kita nggak punya modal, boleh deh ambil dulu ke sales, mungkin bisa bayar mingguan. Kita berani mempertaruhkan rezeki kita gitu teman-teman ya. Mungkin beberapa tahun lalu kita belum pernah berani berbelanja ke sales, ataupun belum pernah berani belanja ataupun meminjam barang dengan pembayaran secara tempo ya. Sekarang mungkin teman-teman harus berani seperti itu ya, dengan catatan harus sesuai kemampuan kita. Nah itu yang kedua ya, membangkitkan keberanian kita, memberikan yang lebih baik untuk warung kita, untuk usaha kita ya. Kita harus berani, kita jangan terlalu merendah, jangan terlalu minder gitu ya. Harus percaya diri seperti itu ya. Dan yang ketiganya ini menurut saya, pengalaman saya juga teman-teman, kita berani mengambil resiko ya. Misalnya kita dulu tuh
punya usaha lain ya, karena berhubung kita percaya diri dengan usaha yang kita jalani sekarang, jadi saya tuh melepas usaha saya yang dulu gitu ya. Padahal dulu itu saya tuh udah lumayan juga mempunyai penghasilan setiap bulannya ya. Pak suami kerja, saya pun berjualan di rumah gitu, tapi ya karena niatnya ingin memperkembangkan usaha ya, lebih berkembang lagi usaha kita, jadi kita niatkan lillahi ta'ala aja deh gitu ya, kita fokus sama satu pekerjaan aja gitu ya. Yang lain itu yang udah kita rasakan manfaatnya, rasakan juga penghasilannya, kita perlahan-lahan lepaskan gitu loh teman-teman. Jadi saya memberanikan ya mengambil resiko seperti itu ya, kita fokus sama satu tempat tapi kita bikin ini lebih nyaman gitu ya, kita bisa berkumpul setiap hari gitu, tidak capek mondar-mandir ke pasar ke rumah gitu ya teman-teman. Jadi saya fokuskan untuk di satu tempat usaha aja. Dulu itu saya tuh udah lumayan berjualan di pasar tuh lumayan ya, kita dapat penghasilan dari setiap barang itu ya paling kecil 5 ribuan dari setiap keuntungan ya. Kita dulu jualannya sepatu sandal gitu ya, tas-tas sekolah dan aneka keperluan sekolah deh gitu ya. Keuntungan kan lumayan ya teman-teman dari setiap picisnya ya. Beda dengan barang-barang sembako yang mungkin hanya 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah paling besar keuntungannya. Dulu saya usaha jualan sepatu sandal itu keuntungan lumayan besar ya, tapi saya rela melepaskan keuntungan yang lumayan besar itu ya demi mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah, dan ini sangat menguntungkan bagi saya sekarang. Ternyata seperti itu ya perjuangan, dan resiko yang saya ambil pun tidak main-main teman-teman, karena dulu saya udah lancar berjualan, lancar usaha ya, sedikit-sedikit setiap bulan tuh punya penghasilan. Tapi karena kita mau yang lebih baik lagi, saya rela setiap bulannya itu sekarang memperbaharui lagi usaha terbaru saya gitu ya. Dulu saat merintis usaha sembako tuh seperti itu ya teman-teman, berani mencoba hal baru demi kemajuan usaha, dan berani juga kita ambil resikonya ya. Mau bagaimanapun kita udah niatkan deh pengen usaha yang lebih baik, yang lebih menguntungkan gitu ya teman-teman. Karena tuh dulu saya masih ikut orang lain, jadi pengen berubah gitu loh, pengen punya usaha sendiri biarpun kecil-kecilan seperti itu ya teman-teman. Meskipun di tempat lain tuh enak, tapi kalau punya orang lain kan kita belum tentu merasakan sepuasnya kenyamanan gitu teman-teman. Pasti ada batasan-batasan lain yang harus dijaga ya, karena itu modal orang lain. Meskipun kita udah punya keuntungan yang lumayan waktu itu. Nah tadi itu yang ketiga, memberanikan mengambil resiko ya, bagaimanapun ke depannya, tapi kita harus berani dan harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan teman-teman ya. Dan yang keempatnya adalah mental dagang itu harus optimis teman-teman ya. Jadi kita harus berprasangka baik, tetap semangat, tetap optimis kepada usaha kita yang kita sedang jalani ini teman-teman. Misalnya kita lagi belajar usaha dagang sembako misalnya, kita jalani aja, seriusin gitu ya, jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit merasa capek, merasa bosan, jangan seperti itu ya. Kita harus tetap optimis bahwa kita pun bisa gitu. Orang lain pun bisa, kenapa kita tidak gitu teman-teman ya. Meskipun modal sedikit, modal 2 juta, modal 3 juta, kalau kita telatenin dengan semangat, dengan baik ya, dengan pengelolaan uang yang baik, pasti akan berhasil juga teman-teman. Yang penting kita jangan sampai terlalu banyak pengeluaran daripada penghasilan. Kita harus seimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran kita. Mental dagang itu harus optimis selalu ya teman-teman. Bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun kondisi warung kita harus tetap perbaiki ya, agar berlangsung dengan baik usaha kita ini. Dan menjalani hari-hari pun kita tetap semangat, lebih giat lagi dalam menjalani usahanya ya. Misalnya pagi-pagi itu lebih semangat dengan membaca yang kita percaya ya teman-teman. Mungkin setiap orang tuh pasti berbeda-beda kepercayaannya ya. Jadi kita tuh harus lebih utama itu dalam mempercayai kepada Sang Pencipta teman-teman. Jadi kita harus dari diri kita, dari dalam batin kita tuh harus diperkuat lagi agar selalu terjaga emosional kita dan selalu optimis dalam menjalani hari-hari di dalam menjalani usaha ini. Meskipun baru merintis, kalau kita memperbaiki dengan baik pasti akan sukses juga ke depannya. Yang keempat ya, mental dagang harus optimis ya teman-teman, jangan loyo, jangan lemes, jangan mudah menyerah. Jadi harus tetap semangat, tetap strong, tetap optimis dalam segala hal di dalam mengelola usaha ini ya teman-teman. Yang kelimanya, dulu tuh saya selalu fokus dan konsisten dalam membuka usaha saya ini. Meskipun hujan, meskipun panas, meskipun ngantuk, saya tetap jalani usaha ini dengan serius gitu ya teman-teman. Kita cari solusi nih biar tidak ngantuk tuh bagaimana, biar tidak jenuh tuh bagaimana gitu ya. Kita
bagaimana sih agar usaha kita itu lancar maju tuh kita sendiri yang memperbaiki dari diri kita sendiri teman-teman ya. Fokus dan konsisten pada usaha yang kita jalani yaitu kunci juga kesuksesan kita sebagai pedagang teman-teman. Jangan mencela-mencela ya, jadi jangan berubah-berubah pikirannya, harus fokus pada usaha yang kita jalani ini, seperti itu ya. Nah itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika kata-katanya kurang berkenan ataupun agak sedikit aduh gimana sih ngomongnya ya, seperti itu deh. Harap maklum, harap dimaafkan ya, mohon dikoreksi juga. Sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.